Aparat kepolisian Taichung menciduk sebuah grup ilegal yang mendapatkan izin usaha resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan mengimpor PMA Vietnam, namun menempatkan mereka di area konstruksi untuk melakukan pekerjaan padat karya dan memotong separuh upah mereka. 找一些民宅登记为一些人头公司，那再找一些人头负责人担任这些人头公司的负责人，那再用虚伪不实的资料向相关主管机关向越南申请合法的外劳。 Tersangka bermarga Tiao yang memiliki 19 kantor ilegal berhasil diringkus. Ia mengajukan izin rekrut sah PMA Vietnam pada MOL sejak tahun 2018. Hingga kini sebanyak 91 PMA telah menjadi korbannya. 并不清楚实际的薪资，也不知道来台后呢要到工地从事营造工作。那加上他们已经花费庞大的金额来台，那担心呢提早解约将会失去工作。 Karena permintaan SDM sektor konstruksi domestik memiliki prospek cerah, grup ilegal ini menempatkan PMA secara ilegal di sektor konstruksi. Para PMA ini hanya bisa menurut. Pengajuan perekrutan PMA selama ini hanya butuh dokumen tertulis sehingga menjadi celah bagi grup ilegal. Pemerintah pusat seharusnya melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memastikan terlebih dahulu kondisi majikan baru memberikan izin. Sebanyak 35 oknum kantor ilegal termasuk tersangka berhasil diringkus dengan dakwaan melakukan penipuan, membentuk organisasi kriminal, dan perdagangan manusia. Menurut survei pihak agen SDM, bonus akhir tahun terkecil adalah sektor layanan jasa, kuliner, dan perhotelan. Tidak mencapai 1 bulan. Petugas karcis yang telah mengambil cuti tanpa gaji sejak Oktober lalu juga kemungkinan tidak akan mendapatkan bonus akhir tahun. Sebaliknya, bonus sektor keuangan dan asuransi tahun ini tak terpengaruh sama sekali, bahkan lebih cerah dibandingkan tahun lalu berkat pertumbuhan omset asuransi pandemi. Bonus terbanyak diberikan oleh sektor keuangan dan asuransi di atas 2,5 bulan, diikuti oleh sektor IT sekitar 1,89 bulan. Sedangkan sektor teknologi medis, manufaktur tradisional, dan konstruksi perumahan sekitar 1,5 bulan. Namun sektor grosir dan eceran, khususnya layanan masyarakat, hanya mencapai 0,83 bulan. Penyusutan terdrastis dialami oleh sektor kuliner dan perhotelan, sekitar 0,75 bulan. Rata-rata bonus setiap bidang hanya sekitar 1,11 bulan. Selama setahun terakhir, sektor layanan masyarakat mendapat imbas terbesar, apalagi sektor pariwisata. Ditambah lagi dengan memanasnya situasi pandemi dalam negeri, bonus tahunan beberapa sektor ini menyusut drastis. Pemulihan industri diprediksi baru akan terjadi pada paruh kedua 2021. Bila situasi pandemi tak mereda, jumlah bonus tahun depan sepertinya juga tidak akan optimis. Wali Kota Taipei Ke Wen-je mengumumkan pembatalan Festival Sakura Malam Danau Le Huo Tonghu dan Festival Kembang Yang Minsan. Warga yang berkunjung untuk menikmati pemandangan bunga harus mengenakan masker. Papan peringatan juga akan ditempatkan di sejumlah area wisata utama saat liburan Imlek untuk mengontrol arus pengunjung. 过年在放假期间，你知道我们让每个旅游景点会有个警示点，就是说人流太多，没有。 会把它圈，让它标示红区嘛，大家都说这人太多不要去。 Ada warga yang melapor di pasar sayur buah Taipei yang hanya memperbolehkan jumlah pengunjung maksimal 4.500 orang, ada banyak pedagang kios dan lelang yang tidak memakai masker. Disampaikan oleh Ke Wen-je, bila diperlukan, pihaknya akan memperbesar cakupan sanksi di area yang dapat dicapai pemerintah. Larangan makan dalam gerbong dan kabin akan diberlakukan pada transportasi umum saat liburan Imlek. Kementerian Transportasi dan Komunikasi memberlakukan larangan makan kecuali yang butuh minum air dan obat pada transportasi umum meliputi kereta api, bus, kapal domestik, dan kabin pesawat jalur domestik. Setelah selesai minum harus segera memakai masker. Selain itu, THRCR akan menghentikan penjualan tiket berdiri selama Imlek, sedangkan TRA akan merestriksi tiket berdiri pada 120 orang maksimal. THSR akan menjual 467.000 kursi tambahan pada saat Imlek untuk menghindari kerumunan antrian pemilik tiket berdiri di stasiun. Setiap stasiun TRA dan THSR akan menghentikan pelaksanaan kegiatan dan sewa ruangan. Selain itu, MOTC juga meminta penerapan desinfeksi ekstra pada stasiun transportasi umum.